Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang beberapa standar yang diterapkan pada gambar-gambar arsitektur. Jadi, sebagaimana aturan, gambar-gambar kita itu juga punya beberapa kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bagaimana dia dibuat. Ya. Jadi, menggambar itu, terutama menggambar teknik, itu tidak hanya harus bagus, tapi dia harus benar. Supaya gambar itu bisa dibaca dan dipahami orang, kita ada beberapa simbol-simbol atau notasi-notasi yang harus diterapkan sehingga itu dipahami oleh semua orang dari berbagai kalangan. Jadi ini kita ada satu gambar manual, standar gambar manual. Gambar manual itu gambar dengan pensil ya, atau pena, itu dengan tangan misalnya. Lagi gambar dengan CAD, gambar dengan bantuan komputer aided design. CAD. Mengapa gambarnya harus terstandarisasi? Jadi misalnya tebal garis itu berapa sih, 0, berapa? Dulu kita pakai pena rapido, ya, pena tinta yang ada ketebalan garis. Setiap ketebalan garis itu berpengaruh terhadap skala gambarnya. Jadi Anda tidak bisa nulis misalnya keterangan huruf, ada keterangan gambar tuh pakai pena 05. Sedangkan potongan Anda pakai pena 01. Itu salah, secara gambar salah. Kalau di gambar-gambar denah atau gambar potongan yang bergaris tebal, itu berarti dia terpotong atau berada di depan. Yang bergaris tipis, berarti dia ada di belakang. Kalau dia misalnya gambar-gambar yang merupakan keterangan, ya, bukan gambar-gambar yang merupakan objek yang dianggap penting. Ya. Jadi kalau Anda lihat, ada standar informasi dalam gambar, terus gambar-gambar pada tahap konseptual, seperti kita bahas kemarin bahwa gambar-gambar itu tujuannya beragam. Ya. Ada di tahap mana, perlu gambarnya apa. Ya. Gambar konseptual itu beda dengan gambar kerja. Misalnya. Kita bahas. Nanti ada standar grafis. Apa saja yang harus ada dalam satu gambar. Jadi ada judul gambar, orientasi gambar, tebalan garis, jenis garis, leader, tunjuk ya, keterangan, garis potong, garis dimensi, jenis huruf, dimensi. Mengapa ini penting? Karena inilah yang membedakan antara gambar teknis dengan gambar artis atau gambar yang dibuat oleh pelukis. Gambar pelukis itu dia nggak perlu ada keterangan-keterangannya. Kalau di gambar pemandangan, nggak perlu ada tulisan, ini gunung, ini awan. Enggak. Karena dengan gambar yang cukup realistis, orang bisa paham, oh itu maksudnya gunung, itulah gambar sawah. Tapi di gambar-gambar teknis, gambar-gambar yang tujuannya untuk dibuat, untuk dibangun, setiap gambar itu perlu dilengkapi dengan keterangan, baik berupa spesifikasi, ini gambar apa, karena gambar garis itu bisa berarti dia dinding, bisa berarti dia perbedaan ketinggian, bisa berarti dia material yang berbeda. Nah, itu harus dilengkapi dengan keterangan-keterangan maupun ukuran-ukuran yang menjelaskan bahwa gambar itu sendiri tidak cukup kalau setidaknya gambar saja, tapi harus ada petunjuk lain ya yang menjelaskan. Supaya apa? Supaya orang tidak berbeda persepsi, berbeda pembacaan. Ada yang bilang ini sebetulnya ini adalah dinding, oh bukan dinding, ini cuma garis lantai, misalnya pola lantai. Jadi itu harus tidak boleh ambigu ya. Jadi satu, kalau orang bilang ini adalah gambar pintu, semua orang itu akan memastikan itu gambar yang sama. Agar begitu dibangun tidak dibongkar lagi karena salahnya. Jenis garis ya, teks, terus hierarki dimensi. Ini kira-kira apa saja akan dibahas ya. Dari gambar tanpa, gambar yang lantai, gambar potongan pensil.
Jadi kalau Anda lihat ya, yang namanya gambar itu ada 5 ya. Gambar konsep, gambar perancangan, gambar pengembangan rancangan atau basic design, gambar DED, design engineering development ya, dan dokumen tender, tambah spesifikasi atau BOQ, bill of quantity, jumlah kuantitas dari barang. Jadi kalau ada gambar, misalnya gambar besi, itu bisa dihitung berapa kilo besinya, atau berapa panjang nanti yang diperlukan, atau berapa banyak yang akan dibeli. Ya. Oke. Nah, terus, gambar-gambar tahap konseptual, apa yang perlu? Ada rencana tapa, ada dena, ada potongan konseptual, ada tampak, ada sketsa. Ya. Anda lihat, nggak terlalu banyak gambarnya. Cuma perlu dia gambar di site, ada denahnya secara umum, ada potongan, mungkin 1, mungkin juga 2, ada gambar tampaknya, kemudian ada gambar sketsanya yang berisi gagasan penting. Mengapa cuma sedikit? Ya karena memang tahap konseptual itu hanya bicara soal mengkomunikasikan apa yang dipahami oleh si arsiteknya dalam menangkap kemauan klien. Jadi gambar konseptual itu adalah gambar untuk menyamakan pandangan bahwa benar nggak sih yang Bapak inginkan adalah seperti ini, yang seperti Anda tangkap. Misalnya dia bilang, saya mau gambar rumah yang mewah. Pertanyaan adalah, mewah versi dia dengan mewah versi Anda itu sama nggak? Nah, itu yang Anda harus ini dulu. Anda harus jelaskan dulu. Menggambar rumah murah misalnya, atau menggambar rumah yang indah. Nah, itu bagaimana nih? Harus sama dulu. Nah, untuk menyamakan itu, Anda tidak perlu langsung gambar potongan dengan detail konstruksi yang komplit, nggak perlu. Anda cukup menangkap gagasan-gagasan dasarnya apa. Oh, ternyata yang dimaksud dengan mewah itu dia punya ruangan-ruangan yang tinggi, jendela-jendela yang besar. Atau yang dianggap mewah itu adalah kolom-kolomnya seperti kolom-kolom Yunani. Atau yang dianggap mewah itu adalah atapnya berbentuk seperti kubah. Atau seperti apa. Nah, itulah guna tahap pada konseptual. Gambar-gambarnya harus menangkap itu. Atau misalnya kalau misalnya kliennya bilangnya, ya terserah nih gambar yang menurut Anda, gambar rumah yang mencirikan orang yang sukses seperti apa. Nah, Anda harus menerjemahkan, oh sukses itu menurutnya adalah seperti ini Pak. Rupanya itu misalnya punya kolam renang. Terus dia harus ada parkir yang luas untuk 4 mobil. Itu yang harus ada jelaskan sehingga si kliennya atau orang yang meminta jasa Anda itu bisa dengan cepat paham, oh iya ternyata sama ini bahasanya yang Anda sampaikan dengan apa yang saya inginkan tuh ketemu ya. Jadi tahap konseptual desain merupakan tahap di mana arsitek menuangkan gagasan dan interpretasinya terhadap KAK, kerangka ajuan kerja atau brief project dari klien. Interpretasi terhadap lokasi di mana rancangan akan dibangun, sehingga gambar-gambar konsep akan mencerminkan pola berpikir dan evolusi dari gagasan-gagasan desain. Jadi kadang-kadang tidak satu desain pada tahap konseptual itu, bisa beberapa. Ya. Karena jarang-jarang yang sekali kita memberi gambar, lain langsung sepakat. Ya. Yang lama justru tahap konseptual biasanya. Nah, pada konteks proyek umumnya, tahap konseptual ini dilakukan oleh tim arsitek, yang dimana dalam tim itu arsitek senior akan menentukan gagasan besar dan kemudian diteruskan pada arsitek bawahannya. Jadi kalau misalnya Anda kerja di konsultan, Anda kerja di grup, ya di beberapa orang arsitek yang tergabung, jadi satu proyek itu bisa saja Anda merupakan arsitek junior atau asisten arsitek, yang idenya bukan dari Anda, idenya dari senior Anda atau dari bos Anda. Mungkin dia akan bilang, oke, kita akan buat rumah ini rancangannya yang
hemat energi misalnya. Nah, terjemahannya hemat energi itu adalah misalnya dia harus menggunakan sebanyak mungkin sumber energi alam. Nggak boleh pakai AC, nggak boleh pakai listrik kalau siang hari. Terus nggak boleh pakai pompa air. Semuanya. Nah, itu ide dasar itu dikeluarkan oleh arsitek seniornya. Kemudian Anda sebagai asisten arsitek menerjemahkan dalam bentuk gambar. Gimana sih maksudnya supaya bangunannya itu bisa nggak pakai listrik siang hari? Gimana sih supaya AC-nya nggak ada tapi tetap dingin, tetap nyaman kalau pas panas? Nah, keluarannya pada konsep desain adalah laporan konsep desain. Apa yang menjadi gagasan dasar. Kemudian gambar-gambarnya, gambar-gambar konsep. Gambar-gambar itu umumnya berukuran A3 atau A2 atau ukuran lain yang sepakati. Umumnya gambar-gambar konsep pada sayembara desain arsitektur misalnya memiliki ukuran yang besar. Kadang-kadang dia pakai A1 ya, tapi semua gambar ditempel dalam satu lembar. Format pengajian untuk pameran misalnya. Nah, berikut ini adalah seperti ini. Jadi cukup menggambarkan secara building misalnya apa nih, fakultas budaya ya, ilmu budaya. Jadi dia buat sosok perspektif 3 dimensi, kemudian penjelasannya ya, kenapa putih seperti itu ya, konsep dasar menghadap utara, menghadap selatan, terus gambar prinsip sistem bangunannya ya, ada atrium di tengah untuk sinar matahari masuk, ada arcade ya, ada void yang besar di tengah, kemudian ada gambar side plan-nya, kemudian beberapa gambar daerah dan potongan. Jadi gambarnya nggak terlalu banyak karena gambarnya berupa gambar konsep. Terus seperti ini ya, gambar konseptual. Sudah keluar perspektif interior eksterior. Kok bisa? Ya bisa, karena ide awalnya adalah bagaimana konsep ini bisa dipahami dengan mudah, dengan jelas. Kalau ada gambar potongan di sini, tidak menggambarkan apa-apa. Ide besar itu nggak dapat. Padahal bukan itu yang dituju. Nah, kemudian setelah tahap ini, itu ada namanya gambar perancangan. Ya. Gambar perancangan itu adalah hasil elaborasi dari gambar-gambar pada tahap konseptual yang sudah disetujui. Nah, makanya arsitek itu kerjanya itu bertahap ya, tidak sekaligus langsung gambarnya jadi. Nah, sulitnya desain dengan dengan seni adalah bahwa desain itu perlu persetujuan. Kalau seni nggak perlu, seni bisa tanpa kompromi. Makanya kalau artis-artis yang pelukis, pematung ya, itu dia nggak butuh persetujuan dari kliennya. Kalau Anda nggak suka ya jangan beli lukisan saya. Kalau Anda nggak suka ya nggak usah beli patung saya. Tapi kalau arsitek nggak bisa. Kalau klien yang nggak suka, desainnya itu nggak akan dibangun. Makanya arsitek itu punya kesulitan yang lebih besar karena jiwa seninya atau kemampuan artistiknya itu harus match, harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien.
Tapi dia juga tidak bisa hanya melulu menuruti kemauan klien, karena dia juga punya idealis ya, punya apa? Punya ideologi yang dia ingin ajarkan atau dia ingin tularkan ke orang lain. Kita bukan penjahit yang ngikutin apa maunya si pemesan. Kalau misalnya ada orang ini tolong di kakinya dikecilin, terus pinggangnya dibesarin, enggak. Kita nggak hanya ngikut sesuai dengan apa yang diminta oleh klien, tapi kita memberikan saran, masukan, bahkan edukasi ya, bahwa bangunannya nggak bisa Pak kalau dia terlalu dekat ke depan, dia harus mundur misalnya. Kenapa? Itu yang dijelaskan mengapa ini, mengapa itu. Makanya dalam desain arsitektur itu selalu terjadi tarik ulur ya antara keinginan klien dengan ideologis dari si arsiteknya. Untuk beberapa arsitek-arsitek besar ya terkemuka, mereka nggak perlu lagi bantah-bantah dengan klien, karena kliennya akan menyerahkan semuanya kepada si arsitek. Misalnya si Frank Gehry atau Zaha Hadid itu nggak pernah bantah-bantah dengan klien. Kliennya pasti menurut, karena mereka sudah ngerti, ini mereka lebih ngerti lah, lebih ahli. Jadi untuk beberapa yang sifatnya star arsitek ya, arsitek besar, itu bisa dengan mudah dia untuk mendikte klien ya, memaksakan klien untuk memahami ideologi mereka. Tapi kalau untuk arsitek pemula yang baru itu seringkali tekanan dari klien itu lebih besar, sehingga si arsiteknya mau nggak mau harus kompromi. Ingat, ini kompromi ya, bukan soal menang kalah, tapi bagaimana caranya agar si arsiteknya bisa memasukkan ide desainnya dan si kliennya bisa dengan senang menerima karena apa yang diinginkan itu bisa terwujudkan. Jadi gambar-gambar perancangan atau disebut preliminary drawing ya, merupakan hasil elaborasi dari gambar-gambar pada tahap konseptual yang telah disetujui. Secara garis besar, gambar-gambar ini merupakan gambar teknik tahap pertama yang telah mengkonfirmasi beberapa hal. Jadi ingat, ini masih akan dikembangkan menjadi nanti gambar DED ya, di tahap perancangan. Tapi sudah memasukkan beberapa hal-hal penting ya, seperti topografi. Jadi kalau misalnya lahannya berkontur, itu gimana nanti? Apakah bangunannya akan duduk di atas panggung, membiarkan konturnya, atau dia akan melakukan intervensi terhadap kontur, akan dipotong, akan ditimbun, akan digali, itu gimana ya? Itu sudah muncul dalam gambaran ini. Terus bagaimana pengaruh peraturan-peraturan bangunan terhadap bentuknya? Apakah dia agak ke belakang, agak ke depan, apakah dia menempel di garis B seperti apa? Ya? Kemudian sistem strukturnya bagaimana? Apakah dia sistem struktur ruang, apakah bidang, apa enggak, atau cuma sistem struktur sederhana kolom balok. Sistem utilitas utama, gimana nih airnya? Apakah dia pakai air dari PDAM, apakah air sumur, apakah nanti langsung diarahkan ke masing-masing kamar mandinya, atau ditampung dulu di bak penampungan sementara. Itu sudah mulai kelihatan di gambar perancangan. Nah, produknya apa? Kita ada rencana tapak, rencana lantai dasar, denah-denah, potongan-potongan, tampak, detail, ya, sistem struktur, sistem utilitas, terus sketsa interior dan eksterior. Nah, skala gambarnya itu sudah mulai. Kalau yang tadi mungkin nggak perlu pakai skala gambar banyak-banyak ya, masih tahap coret-coret, mungkin tahap gambar-gambar awal. Nah, yang ini sudah mulai terukur ya. Jadi skala gambar rencana tapak 1.000, 1.000, 1.500, 2,5, 1.200 ya. Kadang-kadang 1.100 tergantung dari mau dicetak di lembar di kertas apa ya. Terus DNA juga 1.100, 1.200, 1.150 kadang-kadang kalau detail. Detail bisa pintu, jendela kalau penting itu 110 atau 120. Misalnya
Detailnya adalah karena dia ingin nggak pakai AC, nah, jendelanya itu bisa menjadi sarana untuk pertukaran udara. Itu ada detailnya. Jadi kalau dia nggak ada angin, dia membuka. Jadi kayak apa? Kayak otomatis dia membuka. Tapi kalau nggak, dia tutup. Kayak trapyak misalnya. Nah itu gimana? Nah ada beberapa detailnya misalnya. 10 atau 20. Untuk sketsa biasanya nggak ada skalanya ya. NPS ya, not to scale. Nah, standar grafis. Ya. Setiap gambar itu harus ada judul gambarnya. Gambar tampak itu harus ada judulnya. Tampak depan, tampak samping, tampak utara, tampak selatan harus ada. Dan dia harus ada skalanya. Bisa dalam bentuk skala ini, angka, atau dalam skala batang. Judul skala terletak dalam satu tempat. Skala yang dituliskan adalah skala angka dan skala batang. Skala batang selalu dilampirkan akan terjadi kesalahan ketika gambar direproduksi. Karena gambar, apalagi kalau dicetak ya, diplot ya. Kalau dia dibuat di lembar A3 dengan di lembar A4, itu kalau dibuat scale to paper, jadi dia akan menyesuaikan dengan ukuran kertas cetak, itu gambar yang sama, tapi skalanya bisa berubah. Makanya harus ditentukan skala batangnya ini. Saya tahu nih, oh semeternya ini, skala batangnya seperti ini. Karena kadang-kadang angka ini tidak sesuai dengan skala yang dimaksudkan. Nah, orientasi gambar. Ya. Orientasi yang umum untuk gambar ini adalah arah utara berada di atas objek gambar. Jadi utaranya lurus ke atas. Ya. Tapi kalau objeknya itu tidak menghadap pas, ya, maka harus ada simbol yang mengindikasikan arah utara sebenarnya. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, bangunnya miring nih, utara di atas. Nah, itu bisa disesuaikan, bangunannya tidak lurus terhadap gambar, tapi utaranya miring. Karena membaca gambarnya jadi lebih mudah kalau misalnya seperti ini. Atau ada yang bilang, kalau denahnya kecil, ya pintu masuk harus berada di bawah untuk memudahkan dalam pembacaan gambar. Kan repot kalau Anda baca gambar tapi kertasnya terputar ya. Disesuaikan dengan mata yang baca ya. Ketebalan garis ya. Nah, ketebalan garis ini kalau di manual itu harus dulu ada macam-macam pena tuh. Kalau Anda lihat drawing pen ya, ada 01, 015, 02, 03. Itu digunakan dengan penggunaan berbeda ya. Jadi ada tipis, tebal, sedang, sangat tebal ya. Ini milimeternya. Jadi kalau misalnya sangat tipis atau H, itu untuk pola indikasi material atau hatching. Jadi misalnya Anda buat gambar pola marmer atau gambar misalnya potongan kayu, urat-urat kayu, itu pakai yang tipis 015, 18. Terus kalau untuk ukuran-ukuran itu pakai 02. Jadi lebih tebal daripada material, tapi tidak terlalu tebal untuk keterangan-keterangan angka ya. Jadi untuk garis-garis grid ya, garis-garis objek proyeksi, objek tersembunyi, garis as, ya kayak gini ya. Ini nih, keterangan-keterangan ini pakai 02 nih. Garis padan, garis as, garis yang sifatnya sebagai keterangan atau notasi, hanya tambahan. Kemudian yang sedang itu untuk angka, teks, atau garis batas lahan 0,35. Nah, untuk yang 2B, kalau dia pakai pensil ya, itu adalah ketebalan 0,4, 0,5 untuk objek terpotong, untuk judul gambar, untuk garis horizon pada tampak. Ya. Karena dia lebih tebal ya.
Selanjutnya pada gambar tampak. Gambaran sendiri mana? Gambaran sendiri ada di sini, sedang. Garis objek di 0,35. Sebenarnya sangat tebal untuk garis batas lembar gambar. Jadi kotak gambar itu garisnya tebal. Tapi kadang-kadang garis ini yang sangat tebal ini sama tebal dengan ini, 2B ya. Karena nggak terlalu beda nih hasilnya. Untuk gambar-gambar teknik arsitektural, ketebalan garis dari 0,18, 0,25, 35, 0,4 cukup untuk merepresentasikan semua elemen informasi gambar. Jadi ini ya. Dengan 4 macam ini, itu sudah cukup. Nah, ini contohnya. Garis menerus. Jadi selain dia ketebalan garis, tipe garis juga akan berpengaruh untuk digunakan dan bermakna apa ya. Garis menerus tebal 1/4. Ini untuk potongan pada elemen struktural. Tapi garisnya 0,718 untuk objek yang terlihat 0,718. Kalau dia garis tipis untuk dimensi ukuran-ukuran ya. Garis putus yang sedang untuk garis batas objek yang tidak terlihat. Tidak terlihat itu dia bisa berada di atasnya atau berada di bawahnya. Tapi itu perlu ditunjukkan bahwa dia ada yang hidden nih, ada yang tersembunyi. Ada garis grid sekunder untuk lihatin grid strukturnya ya. Nanti bisa Anda pelajari sendiri lagi. Nah, skala ini berkaitan dengan ketebalan garis. 11, 0,4, 0,7, 0,5, 1,5 tebal garisnya berapa ya? Nanti ini pada AutoCAD akan ditempelkan pada pencetakan tebalan garis ya. Itu pada saat Anda akan mencetak baru Anda tentukan warna apa dengan tebal garis berapa. Jadi warna-warna dalam AutoCAD itu nanti di-assign sebagai ketebalan garis. Ada beberapa jenis garis yang bisa merepresentasikan objek tertentu. Umumnya pada garis menerus continuous digunakan untuk menggambarkan apapun yang terlihat. Jenis garis putus-putus atau hidden digunakan untuk merepresentasikan garis-garis virtual yang merupakan proyeksi objek tertentu, lintasan pergerakan objek tertentu, atau simbol tertentu. Berikut adalah tabel beberapa garis yang umum digunakan pada gambar arsitektur. Continuous, nama di AutoCAD continuous untuk objek yang terlihat nyata. Dash atau hidden, garis proyeksi objek yang tidak berada di bidang gambar. Jadi dia berada di atasnya atau di bawahnya. Nah, leader ini adalah panah garis ini ya. Yang menunjukkan hubungan titik pada satu elemen gambar dan notasi atau keterangan terhadap objek tersebut. Leader biasanya berakhir dengan simbol anak panah. Penggambaran itu harus konsisten, apakah bersudut atau lurus. Harus diperhatikan agar tidak memotong dimensi, itu dia nggak boleh potong ya. Dan sebaiknya penggambarnya bersudut agar tidak rancu dengan garis objek gambar. Jadi orang jangan sampai membaca keterangan itu sebagai bagian dari objek gambarnya. Jadi harus mudah dibedakan, baik dari ketebalan garisnya maupun jenis bentuk garisnya. Ini ya, ini leader itu. Ini untuk menggambarkan ketebalan tipe arsir ya. Ini yang ini apa, ini apa. Oh ini mungkin acian, ini adalah buffer atau penghalang suara atau apapun. Jangan seperti ini. Gambaran sendiri tabrakan ya, saling bersilangan. Nah, garis potong, kalau dia terlalu tinggi, terlalu panjang, itu bisa dipotong untuk menunjukkan bahwa dia dia menerus ya. Digunakan untuk memotong dua bagian gambar tidak dapat dipresentasikan secara utuh dalam satu gambar. Yang lazim dipakai contohnya adalah garis potong untuk memperpendek gambar dinding pada gambar potongan.
Umumnya pada gambar detail tidak gunakan garis potong. Jadi seperti ini ya. Kalau ada gambar detail lebih dekat, pastinya nggak usah lagi dibuat potongannya, membingungkan nanti. Nah, garis dimensi, perhatikan bahwa kita kalau buat ukuran itu dalam gambar itu harus konsisten. Apakah dalam meter, apakah dalam senti, apakah dalam mili. Nah, gambar-gambar arsitektur biasanya digunakan dalam bentuk senti dan meter. Gambar-gambar interior itu biasanya dalam bentuk mili dan senti. Nanti dalam penggunaannya, hal ini berkaitan dengan ketelitian yang harus diikuti ya. Kalau gambar-gambar interior, kenapa mili? Karena berkaitan dengan materialnya. Dia selisih 3 mili aja, itu mungkin nggak masuk ininya barangnya, alatnya. Tapi kalau arsitektur selisih 1 senti, ininya miring, itu nggak apa-apa, nggak kelihatan. Tapi kalau di gambar mesin, selisihnya setengah mili aja, itu nggak bisa muter giginya, rodanya. Jadi kalau di ketelitian itu berpengaruh terhadap akurasinya. Semakin tinggi akurasi yang diperlukan, semakin kecil margin errornya, semakin detail dia. Itulah mengapa gambar arsitektur itu masih dalam skala senti. Ada naruh fondasi agak melenceng 5 cm itu masih boleh. Tapi kalau ada naruh kunci atau gigi roda ya, itu misalnya atau baut, pokoknya lebih besar setengah mili aja, nggak masuk bautnya, nggak bisa. Jadi garis dimensi ini nanti akan banyak kelihatan pada saat Anda menggunakan AutoCAD ya, akan mudah dicermati. Nah, jenis huruf juga sama ya. Hurufnya nggak usah macam-macam, dia harus mudah dibaca dan harus konsisten ya, jangan besar kecil. Ininya sama, objeknya sama, tapi satu hurufnya lebih besar atau lebih kecil. Dalam gambar teknik, jenis teks yang diperlukan harus konsisten untuk seluruh gambar. Umumnya teks untuk judul, keterangan, anotasi adalah kapital dan sans serif huruf teknik dengan jenis font yang dibaca jelas sehingga tersedia di berbagai OS operating system ya. Setiap gambar baik berupa denah, detail, potongan tampak harus memiliki judul. Judul ini harus singkat dan jelas dengan semua hurufnya adalah kapital. Ukuran teks untuk judul adalah relatif, tapi sebagai referensi 18 poin untuk A0, A1, A2, 14 poin untuk A4, A3. Tinggi huruf 3 mm digunakan untuk dimensi, keterangan dan nota pada gambar. 5 mm, 5 mm, 6 mm gunakan untuk judul dan subjudul. Tidak boleh menggunakan singkatan pada judul. Misalnya TNP atau pot, nah itu nggak boleh. Potongan, ya. Tampak, ya. Dena, jangan den, titik, nggak boleh. Teks dan dimensi pada gambar letakkan sebagai rupa sehingga dapat dibaca dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri. Jadi jangan bacanya dari bawah ke atas, misal nulisnya diputar hurufnya, terus bacanya dari atas ke bawah. Itu enggak bukan acuan internasional ya. Ini huruf-hurufnya ya. Ini sekali aja lah. Nanti bisa ngebaca lah di bukunya. Dimensi seperti halnya teks, pemberian dimensi harusnya konsisten untuk seluruh gambar. Jika tentukan unit adalah milimeter, maka semua angka dimensi adalah milimeter, kecuali ada keterangan menunjukkan lain.
Demikian pula dengan angka desimal harus konsisten. Jika terdapat angka desimal adalah 2 di belakang koma, 000, maka hal ini berlaku untuk semua dimensi pada gambar. Lokasi dimensi umumnya berada di luar objek gambar agar tidak membingungkan. Jadi jangan buat ukuran itu ada di dalam gambar. Dimensi dapat diletakkan di atas dan sebelah kanan area objek. Jarak antara objek terluar dengan garis dimensi adalah sekitar 10 mili atau 1 cm. Jenis garis dan pengakhiran. Terminator. Ya. Terminator adalah batasan garis dimensi. Ada beberapa jenis terminator digunakan pada teknik. Yang penting adalah konsisten. Jadi bisa pakai panah, bisa pakai titik, bisa pakai bulat, ya terserah. Jenis teks, dimensi dan posisinya. Teks, dimensi, garis. Sudut biasanya diletakkan di bagian tengah garis satu dimensi atau di bagian tengah pada sebelah atas garis dimensi. Hierarki dimensi. Dimensi jarak-jarak terluar yang menggambarkan ukuran objek gambar keseluruhan. Dimensi antar elemen utama atau struktur atau gambar atau jarak antara lantai pada gambar potongan. Dimensi elemen spesifik misalnya di dinding tambahan, tinggi, pintu, jendela, dan lain-lain. Nah, notasi umum seperti ini. Jadi judul gambar itu ada keterangannya. Kelompok gambar A, arsitektur, kelompok halaman gambar A33. Jadi gambar arsitektur di detail ketiga, poin 3. Ada namanya, misalnya nampak potongan enak apa, pada skalanya 100, 200, berapa. Tulisan judul gambar adalah tingginya 8 mili. Tulisan skala tinggi 3 mili. Ini 8, ini 3. Ya. Huruf kapital lurus tidak berbuntut. Tebal huruf dengan huruf memakai drawing pen 05 atau pensil 3B. Judul memakai drawing pen 01 atau pensil HB. Lingkaran berdiameter 14 mili. Jadi ini sudah standar. Tingginya yang bersama nih. Jadi jangan contoh kakak kelas Anda yang menggambar ini itu pakai gambar utara, atau gambar bintang-bintang, atau gambar apapun logo-logo yang nggak jelas itu bukan gambar teknik, bukan gambar sektor. Kalau mau hiasan tuh bukan di notasi, di desainnya, di gambarnya ya, bukan di notasi, nggak penting. Huruf-huruf yang menyatakan kelompok gambar atau arsitektur, S itu struktur ya. Skala batang, pakai ini ya, 0,15, 30. Huruf dibagi tebal batang sebesar 6 mili, letaknya ada di bawah judul gambar. Nah, ini menggambarkan meter ya, 0, 15 meter, 30 meter, 60 meter, 90 meter. Potongan, sama ini ya, nomor potongan, nomor halaman. Jadi potongan 6 ada di halaman lembar keempat, arsitektur. Diameter sama, ya. Terus nama ruang pakai ini, dan nama P lantai. Jadi selalu buat nama ruangan pada gambar dilengkapi dengan berapa ketinggian lantainya. Untuk finish floor ya, untuk gambar selesai. Ini untuk keterangan, ya. Jadi ini bisa pakai garis, ya, bisa pakai panah. Ini untuk keterangan pada denah, ini keterangan pada potongan, menggambarkan ketinggian ya. Min 30 cm plus 2 meter 55 cm. Ini 4,5 meter. Ini sudut 30 derajat, bisa di sini, bisa di sini. Keterangan bahannya harus sama dia. Supaya jangan dia saling potong ya. Jangan garis ini potongnya ke sini. Jadi mulai dari titik bulat, ditarik garis dengan 45 derajat, lalu dituliskan dengan garis horizontal. Huruf ketinggian huruf legenda adalah 8 mm, ditulis dan dengan huruf 05. Ya, legenda A, bangunan A, B, bangunan B. Arah utara seperti ini. Nanti ada banyak-banyak modifikasinya. Ada yang bentuknya segitiga. Arah kelibat digambarkan seperti ini, relatif terhadap arah utara ya.
Kemiringan lebih berat dari arah barat sebesar, nanti kita kalau Palembang berapa. Garis potong, garis gambar. Notasi bahan. Jadi ini berlaku universal ya. Jadi gambar dimanapun itu notasinya sama. Sama kayak Anda lihat rambu lalu lintas ya. Gambar S coret itu dilarang stop, gambar P coret dilarang parkir. Itu sama. Jadi orang baca ini mau dia orang di Palembang, di Jakarta, di Papua itu dia gambarnya sama. Jadi batu bata itu diganti seperti ini. Ya. Potongan juga seperti ini. Tampaknya seperti ini. Bata transram, bata dengan kawat ya seperti ini. Ya. Beton, seperti ini sama. Mau nina, mau tampak, mau potongan sama. Beton precast, beton yang dicetak itu ada garis duanya. Jadi gambar seperti ini akan dilengkapi dengan keterangan seperti ini supaya orang nggak salah pemahaman. Konkret blok atau beton cetak ya itu seperti ini. Beton ringan seperti ini. Kayu kalau dia beredar seperti ini, kalau dia tampak uratnya kelihatan, kalau dia potongan seperti ini. Nah, ini harus Anda hafalkan ya, Anda pahami ininya apa. Notasi ini apa, ininya apa artinya ya. Baja seperti ini, alumni seperti ini. Ini bukan hal yang sulit sebenarnya. Kaca kalau dia kecil 1/100, 1/200 ya seperti ini. Kalau dia 1/10, 20 ya seperti ini, garis-garisnya. Kalau ditampak ya seperti ini. Keramik skala besar ya, skala kecil untuk di denah kelihatan. Kalau di potongan ya seperti ini. Plaster ya. Terus stuko. Kalau di AutoCAD itu nanti ada namanya hatching ya, pattern. Ini ada banyak. Nah, di AutoCAD sudah ada jenis aksirnya, misalnya keterangannya. Itu bisa digunakan. Kalau untuk gambar manual ya kayak gini, Anda buat seperti ini. Nah, gambar tapak. Apa yang harus ada di gambar tapak ya? Jadi tapak itu harus ada arah utaranya, harus ada garis angka konturnya, harus ada notasi arah lalu lintas, harus ada legenda yang menunjukkan bangunannya ada berapa banyak. Oh ini rumah jaga, ini rumah utama, ini apa kolam renang, tidak harus ada keterangannya. Jadi ada judul gambar, ada skala, notasi, potongan. Jadi gambar ini yang harus ada di produk-produk gambar tapak. Kalau dia 1.500 seperti apa, 1.200 seperti apa. Gambar potongan. Apa yang bisa gambar potongan? Gambar potongan bangunan dan tapak sebelumnya terlihat bagian dalam bangunan dan elemen-elemen tapak yang terpotong. Ada kontur, jalan, perkerasan, drainase. Tujuannya adalah memperlihatkan hubungan antara interior bangunan dengan tapak. Kalau kita bicara gambar potongan tapak. Ini harus ada. Kemudian gambar tampak apa ya, rencana lantai dasar ground plan. Jadi dia harus menunjukkan lantai dasar dengan tapak yang ada ya, 1 meter di atas ya. Proyeksi ortogonal tegak lurus potongan 1 meter di atas lantai dasar setiap bangunan. Jadi gambar itu terpotong 1 meter dari tanah. Jadi gambarnya masih ada kelihatan apa kontur buatannya, ada jalan masuk, ada taman, itu kelihatan. Kalau dia 1/100, dindingnya bisa diblok hitam. Kalau 150, outline aja, tapi ada garis arsir material dinding. Bedanya. Makanya kalau di gambar AutoCAD itu mau gambar apa akan beda cara ininya, cara detailnya ya. Itu ada pelajari sendiri.
Tadi ini ada gambar ground plan, ya, lantai dasar. Ini ada gambar denah. Gambar denahnya dia berdiri sendiri. Gambar denah lantai dasar, yang gambar denah di atasnya, itu beda. Gambar denah lantai dasar itu, dia menunjukkan hubungan antara gambar denah itu dengan tapak sekitarnya. Itu jalan masuk di mana, nanti kalau keluarnya lewat mana, apa aja yang berada di dekat dinding keluar itu ada apa. Itu kalau gambar denah saja, itu nggak perlu, cukup bangunannya itu terpisah. Nggak usah dikaitkan dengan denahnya, dengan tapaknya. Jadi kalau buat untuk tampilan, gambar denah lantai dasar itu dibuat 2 kali. Satu denah bangunnya saja, denah dan tapaknya. Ini kalau ada basement ya, nanti ada celah ini lengkap. Kalau dia 100 seperti ini, 150 seperti ini. Dinding yang sama nih. Nah, kalau untuk gambar preliminary design ya, pintu semakin besar skalanya, semakin besar gambar. Perabot ini nggak ada yang terpotong ya. Ini menunjukkan dari library ya. Jadi nggak perlu desain itu adalah mobil, orang, pohon, furniture, itu nggak perlu desain. Karena itu sudah ada library-nya. Tinggal masukkan saja. Tapi bagaimana pengaturan dinding, itu masuk, peletakannya, itu yang baru Anda desain. Mengisinya itu cukup dengan library saja. Tangga, ya. Tangga itu harus menunjukkan arah naik dan arah turun. Arah putus ini karena lantai 2-nya kan kepotong. Dia kan naik 1 meter kan, nah kepotong. Tapi di lantai 2, yang ini kan putus-putus. Jadi misalnya gambar ini adalah ini kelihatan, ini putus-putus. Karena dia berada di dasarnya. Lantai atasnya, sorry. Gambar ini, kenapa dia putus-putus? Ya, berarti ada ada material di bawah ini. Jadi ini si garis proyeksi hidung tangga digambar putus-putus. Jadi ujungnya itu lebih panjang dibanding bidang tegak lurusnya. Saniter, kamar mandi, ini juga sama. Ini semua sudah ada library-nya, jadi tinggal diambil aja sesuai dengan kebutuhan. Jadi Anda nggak perlu gambar desain bathtub, nggak perlu. Ini sudah masing-masing merek sudah punya sendiri ininya, ukurannya sesuai dengan produk yang dijual. Untuk toilet, wastafel juga sama. Ini hanya menunjukkan skalanya berbeda nih. Jadi kalau skala 110, skala 150, skala 100. Jadi walaupun gambarnya sama, tapi detail gambarnya berbeda. Nah, gambar potongan ya. Batas potongan sepertiga dari lebar bangunan terpendek sisi kiri dan kanan atau sampai pada saluran air pada bangunan. Bagian luar dalam bangunan yang terpotong ditambahkan dengan garis yang lebih tipis. Bagian tapak bangunan juga terpotong terpotong ditambahkan lebih tipis. Tidak memotong pada bagian kolom, tidak memotong pada bagian balok. Dan potongan dimungkinkan tidak linear. Jika ada dalam gambar daerah ada tangga, maka salah satu gambar potongan harus memotong tangga. Jadi bukan menghindari gambar potongan tangga. Sekali gambar potongan dibuat tidak ada tangganya. Setiap potongan harus ada tangganya. Paling enggak satu gambarnya ada tangganya. Jadi informasi harus ada pel, ada nama ruangan, gambar notasi grid, dimensi horizontal, judul gambar, skala ruang. Jadi kalau untuk 100, berarti ya
atap, ada satu atap bulat, atap outline, langit-langit garis-garis saja, dinding ya, kalau potong jadi hitam, kalau nggak potong tipis ya, plat lantai, dan lain-lain. Nah, kemudian ada gambar potongan prinsip ya. Jadi gambar yang menjelaskan sistem salah satu bagian bangunan yang paling penting. Jadi misalnya hubungan antara struktur dan utilitas, antara ruang di dalam dengan ruang luar, hubungan antara sistem atap, dinding balok, lantai, dan sistem struktur di bawah. Pertemuan antara bidang yang berbeda atau pertemuan antara material yang berbeda. Lantai kayu ketemu dengan tiang beton atau kolom baja ketemu dengan atap metal. Oke. Nah, ini yang sama ya. Potongan tangga. Harus ada potongan tangga. Ini yang terpotong, ini yang di bagian belakangnya yang enggak terpotong. Oke, gambar tampak minimal ini harus ada ini. Sampai dengan arsitek pekerjaan Anda untuk tugas-tugas gambar itu sebenarnya lebih banyak di gambar preliminary, bukan gambar kerja. Tapi Anda juga harus memahami gambar kerja. Gambar kerja itu yang biasanya ada di studio konstruksi bangunan, membuat gambar-gambar untuk kebutuhan gambar-gambar kerja atau gambar dibangun. Oke. Ini satu lagi yang berkaitan dengan standar CAD. Karena kita pemodelan, kita akan gunakan beberapa prinsip-prinsip tadi digunakan di software AutoCAD misalnya. Nah, saya pernah bilang bahwa menggambar menggunakan software itu, alat itu bukan hanya cara gambarnya yang berubah, tapi juga metodenya atau cara pikirnya. Bukan cuma sekedar pindah dari pena atau pensil ke keyboard atau ke stylus, tapi cara berpikirnya jadi cara berpikir yang sudah computerized. Nah, jadi mulai dari penamaan file itu akan sangat berpengaruh pada saat Anda bekerja secara computerized. Ya. Bagaimana membedakan atau bagaimana membuat gambar arsitektur dalam format komputer. Kalau Anda gambar di manual, Anda kan gambar di kertas. Gambar denah di kertas satu, gambar potongan di kertas berbeda, gambar tablet berbeda. Nah, kalau gambar CAD, gimana setahunya? Apakah gambar denah di file sendiri, denah, gambar tampak di file sendiri tampak, atau gambar potongan di file sendiri potongan? Atau ketika gambar itu di satu file saja, mau gambar denah tampak potongan, perspektif, segala macam di satu file. Mana yang akan digunakan? Nah, itu berkaitan dengan format standarisasi menggunakan CAD secara benar. Ya. Nah, kalau Anda itu ada standar CAD internasional ya, ada dari AIA CAD Layer Guidelines, CAD Standards, AEC, arsitektur, itu engineering, C itu construction ya. Terus ada Computer Aided Design CAD Standards, United States Department of Architecture and Drafting Drawing Design. Jadi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Hong Kong,
Otoritas pembangunan menerbitkan standar CAT yang digunakan dan diseragamkan untuk proyek-proyek pembangunan yang dilayani oleh pemerintah. Otoritas government misalnya memiliki standar CAT yang diterbitkan oleh Urban Development Authority atau URA untuk semua proyek pemerintah. Jadi kalau ada gambar yang salah, ya, misalnya untuk gambar izin, Anda buat gambar denah, layernya bukan denah, itu nggak lolos izinnya. Gambar kolom bukan di grid kolom, misalnya gambar kolom ada di layer tampak, itu bisa-bisa nggak bisa dibangun karena salah standar. Oke, mengapa perlu standar ya? Karena beberapa faktor ya. Satu, karena teknologi CAD dan BIM menjadi standar utama dalam proses konstruksi mulai dari konsep hingga pelaksanaan konstruksi dan evaluasinya. Ada yang standar menggunakan komunikasi antar data. Jadi kalau gampang nih mau carinya, itu bisa dengan memisahkan data-data yang tidak diperlukan. Jadi standar CAD mengefektifkan komunikasi antar disiplin ilmu. Jadi kalau mau lihat struktur gimana, ya udah matiin semua layar arsitektur, nyalain yang layar strukturnya aja. Dan mengurangi biaya koordinasi antar proyek. Ya. Jadi apa yang diatur dalam standar ini? Yang diatur dalam standar CAD adalah semua gambar yang diproduksi untuk keperluan proyek konstruksi, bukan gambar-gambar presentasi. Jadi gambar-gambar rendering itu nggak termasuk. Ya. Gambar-gambar yang berkaitan untuk konstruksi. Ya. Nah, software CAD yang digunakan adalah Autodesk CAD atau MicroStation. Sekarang mungkin itu udah masuk tuh SketchUp ya. Prinsip-prinsip dalam penerapan standar ya. Jadi CAD tidak hanya sekedar mengganti meja dan mesin gambar. Teknologi CAD tidak hanya efektif bila dipandang hanya merupakan perangkat pengganti mesin dan meja gambar. Artinya bahwa objek yang digambar di CAD lebih dari sekedar kumpulan garis melainkan data. CAD adalah perangkat untuk koordinasi, ya. Karena data, maka koordinasi antar data menjadi salah satu keunggulan CAD. Objek-objek yang serupa tidak perlu digambar dan berulang kali, sehingga mengefektifkan waktu pekerjaan. Jadi saya bilang, nggak perlu gambar mobil, nggak perlu gambar pohon, kan sudah ada, pakai aja. CAD tidak terbatas pada ukuran kertas. Jadi ada gambar di CAD itu bisa dicetak skala berapapun, bahkan skala 1:1 kalau mau. Jadi pembuatan gambar di CAD tidak sama dengan menggambar manual dengan ukuran kertas tertentu. Dengan CAD kita dapat merancang dan menggambar dengan ukuran dan lingkup yang lebih luas. Proses pencetakan menggunakan CAD pada dasarnya adalah mengambil bagian snapshot dari objek yang kita gambar. Nah, ini kalau mau buat standar folder ya, nama proyeknya misalnya. Terus ada 3D, ada aircraft, ada data. Ini ada ininya. Ini folder, ada detail grid image layout. Oke. Umumnya dipisahkan antara model yang berisi gambar model dengan satu bagian desain dan file gambar yang berisikan gambar yang akan dicetak lengkap dengan nomor kop dan sebagainya. Jadi gambar yang mau dicetak dengan gambar model itu berbeda. Bukanlah gambar yang dibuat 2 kali, tapi modifikasi aja ya. Setiap kantor profesional memiliki aturan sendiri terhadap manajemen folder ini. Jadi mungkin terlalu rumit, Anda bisa sederhanakan nanti. Tapi yang jelas ada modelnya, terus ada datanya. Oke. Nah, basic model file naming convention, disiplin, view, level, content, extension-nya namanya apa. Jadi misalnya disiplinnya apa? Arsitektur. Ya, AR. View-nya apa? Plan. Jadi ARP. Atau misalnya kalau view-nya detail, atau view-nya elevation, ARE. Levelnya apa? Bisa lantai 1, lantai 2, lantai 3, mezanin. Bisa roof. AR, plan, 01, kontennya apa? Menggambarkan bangunan, elemen bangunan misalnya. Dapur. Kemudian baru namanya. DWG. Untuk nama saja sudah ada aturannya. Ya. Jadi enggak sembarangan. ARP Mass Drawing.
arsitektur plan ground floor meshing. Dari namanya kita udah tahu nih, oh ini proyeknya apa, gambarnya apa, terus kira-kira detailnya ada di mana. Jadi kalau dari nama kita udah langsung tahu nih, cara kodenya itu menggambarkan apa, gambar apa, tanpa harus buka filenya. Bayangkan kalau ada ribuan project, Anda harus cari gambar potongan apa, proyek X di lantai 25. Gimana caranya kalau nggak namanya dibuat dengan benar ya? Nah, terus penamaan layer. Nah, nanti kita akan belajar layer ya. Layer itu berkaitan dengan lembar kertas kalau dalam kegiatan manual. Tapi dia sifatnya adalah virtual. Jadi seolah kertasnya itu transparan, Anda bisa gambar di atasnya. Anda bisa nyalakan, hidupkan, matikan. Anda bisa buat aktif, tidak aktif. Dan itu bermanfaat untuk membedakan objek mana yang akan digunakan atau aktif dengan objek yang tidak digunakan. Pertama layer seperti ini ya. Kelompok utama, misalnya wall, mayor, minor, segala macam. Arsitektur A, jadi namanya seperti ini. Nah, AP walls, arsitektur wall, AP door namanya. Jadi kalau Anda ikutin aturan mainnya, itu nggak sembarangan bikin nama layer. Ini ada aturan ini. Layer gambar, pad, outpad, names. Nah, tapi untuk Anda bisa menggunakan sistem penamaan layer yang sudah baku di salah satu perusahaan tertentu, atau bisa Anda bikin sendiri yang memudahkan Anda untuk berpindah atau mengenali antar layer atau antar file. Biar Anda sendiri nggak bingung. Kalau mau aman, pakailah cara pengaturan standar seperti ini ya. Agak repot memang, tapi membuat Anda lebih tertib, lebih disiplin. DDANO, titik-titik BRE, BRG, titik dimension, identification, keynotes, label, legend. Penamaan layar anotasi untuk catatan saja ya. Gambar, unit, skala, ini Anda baca sendiri. Bisa. Nah, nanti kita balang garis yang tadi waktu kita bicara di manual. Nah, kalau di sini berlakunya sama ya. Hanya sekarang penerapannya itu bisa pada color ya, balang garis ya. Jadi kita bahas. Jenis garis juga sama nih ya. Bisa diatur lebih gampang karena dia menggunakan software. Garis huruf sama, ini sama juga. Nah, color dalam AutoCAD itu sebaiknya nggak usah terlalu banyak digunakan ya. Anda cukup pakai color ini aja nih. Kalau color standar nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak usah pakai warna-warna yang seperti ini karena nanti akan menyulitkan pada waktu Anda sortir kalau colornya terlalu banyak. Boleh kalau dipakai, boleh aja, tapi untuk kemudahan biasanya orang hanya menggunakan 9 warna dasarnya aja. Ini jadi pun udah cukup dia. Ini ya, gambar garis dengan warna 01, 2, 03. Untuk keterangan tuh pakai merah biasanya, nama-nama keterangan. Untuk objek tuh dia pakai yang kuning, hijau, itu yang lebih tebal ya. Untuk shadline biasanya pakai ini, pakai magenta ya. Nah, simbol ini juga sudah ada, tinggal Anda ambil copy paste gunakan ya. Oke. Ini juga sama. Ini juga sudah ada ya. Anda buat satu, kemudian Anda tinggal modifikasi ya, Anda putar balik rekaman ya. 4 nomor detailnya A201 itu posisinya dia ada di lembar A201. Jadi untuk gambar tampak
view atau ini untuk gambar potongan, sorry. Ini potongan ya, untuk gambar view dari sini. Oke, gambar ininya, gambar skala batangnya, gambar utara selatan. Ini gambar untuk revisi, revision cloud. Jadi kalau ada perubahan-perubahan gambar, itu digunakan untuk menandai perubahan gambarnya. Oke, ini harus Anda pahami, ketahui ya, dan ini yang akan nanti digunakan pada saat membuat gambar-gambar untuk gambar kerja. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Itu apa? Absennya di chat ya. Oke. Materinya tadi saya sudah bagi linknya di Google Class ya, jadi bisa download, Anda pelajari, bisa Anda praktekkan kalau belum. Kalau untuk ini sendiri baru minggu depan kita akan ke software ya. Tapi penamaan segala macam itu Anda bisa ikuti ininya, ikuti yang sudah saya bahas di sini. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Sudah jelas kira-kira ininya. Jadi bagi yang sudah pernah mempelajari CAD sebelumnya, itu Anda harus perhatikan lagi bahwa pengaturan pembuatan nama, ya, pengaturan pembuatan layer, pengaturan pembuatan tebal tipis garis, itu sangat berpengaruh dalam penilaian gambar untuk memastikan penggambaran itu benar atau tidak. Jadi kalau ada gambar garis keterangannya lebih besar daripada atau perbandingan antara judul gambar dengan gambar itu nggak sesuai, gambarnya kecil tapi tulisannya lebih besar daripada gambar bangunannya, itu udah salah pasti. Karena gambar itu adalah keterangan terhadap objeknya. Jadi namanya keterangan itu dia hanya menjelaskan, bukan jadi utama. Misalnya gambarnya terlalu besar sehingga kertasnya itu seperti nggak muat, itu juga salah. Atau gambarnya terlalu kecil sehingga kertasnya banyak yang kosong, layoutnya nggak benar, itu juga sudah salah. Jadi penempatan, pembagian gambar, di mana tampak, di mana denah, di mana potongan, itu juga ada aturannya, dan aturan itu berlaku secara universal. Aturan-aturan gambar itu harus diikuti karena itu akan berpengaruh terhadap orang memahami gambar. Ini bisa nggak sih gambar sama seperti orang menggunakan misalnya orang main bola misalnya, main bola tapi dia pakai bola voli. Orang nggak akan bilang bahwa dia bisa main bola, malah ini dia nggak ngerti bola sebenarnya. Bola voli bukan ditendang, bola voli ya dipakai tangan. Jadi menggambar itu bukan cuma sekedar ada gambarnya, tapi juga harus benar caranya. Oke, baik. Jika nggak ada ini yang ditanyakan, mohon dinyalakan dulu ininya, kameranya. Saya akan screenshot dulu hadiran. Oke.
Oke. Nah, baik. Sudah nggak ada lagi, saya akan tutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.